tidak sedikit orang yang menderita karena ditolak. Kehadirannya tidak direstui dan diinginkan. Anda pernah ditolak, diusir, ditinggalkan? Apalagi saat peristiwa itu berasal dari orang-orang terdekatmu. Saudara dan sahabat, Yesus mewakilimu untuk merasakan betapa sakitnya hal itu. Penginjil Lukas mengisahkan bahwa setelah Yesus berpuasa di padang gurun dan menaklukkan pencobaan, ia tampil ke publik. Nazaret atau Nazarah di Galilea adalah tempat pertama kunjungannya. Ini bukan kunjungan biasa, melainkan sebagai Mesias yang berkarya. Boleh dikatakan, Yesus pulang kampung, tempat ia dibesarkan, untuk memperkenalkan dirinya sebagai Mesias yang diurapi, yang dijanjikan. Ia yang diurapi seperti yang telah disabdakan Nabi Yesaya. Wartaannya dimulai dari Nazaret, dari dalam rumahnya sendiri. Seperti biasa, Tuhan Yesus mengunjungi sinagoga untuk ibadat sabda. Saat itulah kisah ini mendapatkan maknanya. Dalam ibadat sabda di sinagoga itu biasanya akan dibacakan dua bacaan. Yang pertama dari Taurat Musa, yang kedua dari kitab Nabi-Nabi. Diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Dalam kuasa Roh Kudus, Yesus mewartakan sabda Allah. Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias menurut nubuat Nabi Yesaya, memberitakan kabar baik kepada orang kecil, Nabi dan Mesias yang akan memimpin ke dalam zaman baru menurut kehendak Allah, bahwa hari pemenuhan telah datang, hic et nunc, di dalam dan melalui dirinya. Warga Nazaret mengaguminya, tetapi kemudian membenci dan menolaknya. Apalagi saat ia membandingkan dirinya dengan nabi-nabi besar seperti Elia dan Elisa. Saudara dan sahabat, Yesus merasakan betapa kagumnya orang-orang manakala sesuatu berkenan di hati mereka. Tetapi ia juga merasakan betapa sakitnya ditolak dan diusir oleh orang-orangnya sendiri. Di antara kita, peristiwa Yesus ini bisa saja terjadi dalam hidup kita. Orang mengagumi kita saat segalanya terlihat baik. Prestasi, karir yang bagus, pelayanan yang maksimal, memberikan donasi, dan sebagainya. Seseorang diterima karena dirasa berguna bagi kepentingan tertentu, bagi komunitas, keluarga, atau masyarakat. Tetapi di saat sesuatu itu tidak sejalan atau bahkan gagal, cemooh, hujatan, bahkan penolakan diberikan. Tidak sedikit orang yang menderita karena ditolak. Kehadirannya
tidak direstui dan diinginkan. Saudara dan sahabat, engkau berharga di mata Tuhan. Roh Tuhan ada padamu. Seluruh jiwa dan ragamu dikehendaki oleh Allah demi kemuliaan Allah, bukan demi kepentingan manusia. Engkau karya Allah yang istimewa. Engkau citra Allah. Maka bagaimana mungkin Allah meninggalkanmu? Kemerosotan, pengalaman penderitaan, duka dan kecemasan menjadi bentuk khusus dari karya keselamatan Allah. Sebab bukankah Kristus mengawali perutusannya di hadapan umum dengan penolakan? Apakah hidup dan karya Yesus berhenti ketika ditolak? Hidup tidak berhenti dengan penolakan. Dan pengalaman penderitaan menjadi karakteristik manusiawi yang selalu mendekati kita. Maka sambil memandang puncak derita Kristus, berikanlah pengampunan. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Semua mulut akan berseru, sungguh dia ini anak Allah. Maka mulai saat ini, jadikanlah hidupmu bermakna di hadapan Tuhan. Salam kasih bagimu dan bagi dunia. Deo gratias.